Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta mengabulkan gugatan kelompok nelayan tradisional Indonesia dan LSM Walhi untuk pembatalan izin reklamasi. Sejauh ini perizinan dibatalkan terhadap 3 pulau. Ini adalah putusan gugatan mengenai izin reklamasi Pulau K yang putusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol akhirnya dibatalkan. Kemudian tergugat wajib mencabut izin reklamasi Pulau K, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, dan tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp425.000. Lalu Pulau I, serupa dengan Pulau K, bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin reklamasi Pulau I ke PT Jaladri Kartika Eka Paksi dibatalkan. Lalu tergugat juga wajib mencabut izin reklamasi Pulau I, dan tergugat dikenakan hukuman membayar biaya perkara Rp483.000. Sementara untuk Pulau F, sama seperti dua pulau sebelumnya, itu membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo. Dan Pemprov juga wajib mencabut izin reklamasi Pulau F. Dan berikut ini informasi mengenai data luas area dan juga status perizinan 3 pulau reklamasi yang digugat. Pulau K dengan luas 32 hektar dan pengembangnya adalah PT Pembangunan Jaya Ancol dengan status izin pelaksanaan SK Gubernur DKI 2485 tahun 2015 pada 17 November 2015. Ini yang akhirnya kemarin diminta dibatalkan oleh Majelis Hakim di PT UN. Ya. 2 pulau lain yaitu Pulau I luas 405 hektar pengembang PT Jaladri Kartika Eka Paksi, status izin pelaksanaan SK Gubernur DKI 2269 2015 pada 22 Oktober 2015. Dan juga Pulau F dengan luas 190 hektar dengan pengembang PT Jakarta Propertindo, status izin pelaksanaan SK Gubernur DKI 2268 tahun 2015 pada 22 Oktober 2015. Kami lanjutkan, tapi kami harus hadirkan terlebih dahulu informasi lainnya. Kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta berkomentar mengenai putusan PT UN soal reklamasi di Teluk Jakarta. Paslon nomor urut 1 menyerahkan pada Pemprov DKI Jakarta, sedangkan paslon nomor urut 3 menilai SK reklamasi diambil secara serampangan. Keputusan PT UN Jakarta yang memenangkan gugatan nelayan atas pembatalan reklamasi Pulau K mendapat tanggapan dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama, enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan soal kekalahan tersebut pada PLT Gubernur DKI Jakarta. Namun jika dia berstatus aktif, dia akan melakukan banding. Membatalkan keputusan gubernur soal Sedangkan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, mengatakan kekalahan di PT UN terjadi karena keputusan diambil serampangan. Kedua, soal transparansi. Begitu ada transparansi proses, ada tata kelola yang baik, maka di PT UN harusnya tidak masalah. Tapi kalau transparansi itu tidak dilakukan, urut-urutan pengambilan keputusan, prosedurnya tidak dilakukan, maka seperti kita saksikan kemarin, akhirnya justru pemerintah terbukti tidak mentaati prosedur secara administratif kemarin sudah diputuskan keliru. Selain kalah dalam gugatan Pulau K, PT UN Jakarta juga memutuskan pembatalan SK reklamasi atas Pulau F dan Pulau I. Atas kekalahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian hukum. Dari Jakarta, Novi Zakaria, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Di Pulau K. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga memerintahkan untuk menghentikan segala bentuk pembangunan reklamasi Pulau K. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta dalam sidang putusannya mengabulkan gugatan nelayan terhadap reklamasi Pulau K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Selain itu, dalam putusannya, Majelis Hakim juga membatalkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pelaksanaan reklamasi Pulau K. Selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara yang berstatus utama
Berkaitan dengan kebutuhan tingkat 1, 2 menyatakan eksepsi terkait perbuatan 2 intervensi tidak diterima sebelumnya. Dalam pokok perkara 1 mengabulkan gugatan tidak diterima sebelumnya, 2 menyatakan batal putusan tersebut proses eksekusi Bupati Jakarta nomor 485 tahun 2015 tentang pemberian izin melaksanakan pembangunan si Puloka kepada PT Pembangunan Jaya Ancol tanggal 17 November 2015. Demikian diputuskan dalam rapat bersama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 Majelis Hakim juga memerintahkan untuk menghentikan atau menunda segala bentuk pembangunan reklamasi Pulau K. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Selain Pulau K, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan agar reklamasi Pulau F dan I juga ditangguhkan. Hal ini dikarenakan seluruh SK Gubernur mengenai reklamasi 2 pulau tersebut sudah dibatalkan PT UN Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta dalam sidangnya mengabulkan gugatan nelayan agar proyek reklamasi Pulau F yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo ditangguhkan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga meminta surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2268 tahun 2015 ditangguhkan pelaksanaannya. Selain persidangan proyek reklamasi Pulau F, Majelis Hakim PT UN juga menggelar sidang kasus reklamasi Pulau I. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Walhi atas SK Gubernur DKI Jakarta nomor 2269 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau I dan membatalkan SK Gubernur DKI Jakarta tentang pelaksanaan izin reklamasi ke PT Jaladri Kartika Eka Paksi. Tak hanya itu, Hakim memerintahkan agar SK Gubernur dicabut dan menunda pelaksanaan izin reklamasi dengan segala tindakan administrasi hingga ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemprov DKI Jakarta belum mengambil sikap atas keputusan PT UN yang membatalkan SK reklamasi Pulau K. Keputusan tersebut tengah dikaji oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan belum mengambil sikap atas keputusan PT UN Jakarta yang membatalkan SK Gubernur mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan saat ini keputusan itu masih dikaji oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Hasil kajian nantinya akan dilaporkan kepada PLT Gubernur paling lambat dalam waktu 7 hari. Dari laporan itu akan diambil keputusan apakah akan banding atau sebaliknya. Udah kalah, itu dapat laporannya Biro Hukum, tim hukum bekerja dulu, baru lapor kepada Gubernur, kemudian baru kita tentukan posisi, apakah banding atau tidak. Jadi posisi masih diolah di tim hukum kita, untuk masih ada waktu karena kan 7 hari, jadi masih ada waktu.
Sumarsono menambahkan belum merencanakan tindakan atas pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin reklamasi Pulau K. Izin tersebut diberikan pada PT Pembangunan Jaya Ancol. Pada hari Kamis kemarin, Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan membatalkan SK Gubernur nomor 2485 tahun 2015. Hakim juga memerintahkan tergugat untuk mencabut SK reklamasi Pulau K. Atas putusan tersebut, semua aktivitas reklamasi di Pulau K harus dihentikan. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Desti Kusumo, Yohanes Pili, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terkini di Pulau Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017 yang mengabulkan seluruh gugatan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan juga Walhi pada tanggal 16 Maret 2017. Saat ini kondisi di Pulau K sudah tidak ada aktivitas apapun. Ini tentunya mengacu kepada keputusan yang dilayangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memberhentikan segala proses reklamasi yang ada di Pulau K, di mana hingga saat ini tentunya Feni bahwa di Pulau K ini belum adanya proses pengurukan tanah seperti yang sudah terjadi di Pulau F dan juga Pulau G. Dan selain itu juga memang dengan adanya putusan ini tentunya surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2485 tahun 2015 artinya mengenai pemberian izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol untuk sementara diberhentikan Feni. Ini artinya hakim memerintahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menunda segala bentuk proses pembangunan yang ada di Pulau K khususnya. Kemudian SK Gubernur DKI Jakarta ini tentunya sebelumnya terbit pada tanggal 17 November 2015 yang lalu. Dan tadi siang tim TV One sempat memantau langsung bagaimana kondisi terkini di Pulau K. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi seperti apa di Pulau K pasca adanya putusan PT UN, berikut laporan reporter TV One Adin Fatoni dan juga juru kamera Indra Galih. Pemirsa, yang Anda saksikan di belakang saya adalah tiang panjang yang digunakan untuk memberikan batasan antara rencana pembangunan Pulau I dengan Pulau K. Dengan adanya putusan PT UN pada tanggal 16 Maret 2017, rencana pembangunan harus diberhentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan begitu harus mencabut perizinan pembangunan serta pengembangan di kedua pulau, baik Pulau I dan juga Pulau K. Beginilah kondisi di Pulau I dan K. Kondisi di Pulau K dan Pulau I berbeda dengan Pulau G dan Pulau F. Di Pulau I dan F belum tampak dataran reklamasi hasil penumpukan pasir. Sedianya Pulau K akan diisi oleh taman bertema hotel dan pusat perbelanjaan. Dengan rencana reklamasi di Teluk Jakarta, nelayan tradisional terancam kehilangan lahan memancing yang di dalamnya terdapat ikan dan kepiting khas Teluk Jakarta. Pemirsa, ini adalah lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Pulau K. Setelah ada putusan pada tanggal 16 Maret 2017, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk mencabut perizinan dan pembangunan dari Pulau K. Tidak seperti Pulau G yang bentuk fisik dan penampakannya sudah dapat disaksikan, maka di Pulau K ini masih belum tampak adanya gundukan pasir yang digunakan sebagai fondasi pulau tersebut. Masih terdapat pasir-pasir yang baru ditumpuk dan belum disebarkan untuk dijadikan sebagai fondasi dari Pulau K. Dari Teluk Jakarta, Adin Fatoni, Indra Galih, TV One mengabarkan. Setelah adanya putusan yang dilayangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017 kemarin, tentunya respon yang dilayangkan oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono menyatakan bahwa akan mengkaji dulu ataupun juga mengkaji mengenai putusan dari PT UN Jakarta mengenai pemberhentian sementara proyek reklamasi di Pulau K. Nantinya PT UN Jakarta memberikan waktu selama 2 minggu untuk nantinya apakah mengajukan banding atau tidak. Kemudian Bayu dan juga Feni, sebelumnya memang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan 2 gugatan, yaitu untuk Pulau F. Pulau F ini tentunya adalah milik dari PT Jakarta Propertindo ataupun juga Jakpro. Kemudian yang kedua adalah Pulau I, ini adalah dari PT Jaladri Kartika Eka Paksi yang sebelumnya digugat juga oleh KNTI ataupun juga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Putusan yang dilayangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai reklamasi ini tentunya menuai berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah mengenai ekosistem ataupun juga sejumlah analisis dampak lingkungan yang nantinya apakah merugikan ataupun justru menguntungkan nelayan yang ada di Jakarta Utara ini. Bayu dan juga Feni. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Mbak Feni dan Mas Bayu. Ya, kami nanti juga akan mencoba untuk bergabung dari Walhi ya. Betul. Kami nanti masih menunggu dan kita berbincang dulu dengan Bu Tuti. Bu Tuti, pertama kali yang ingin kami tanyakan kepada Anda, bagaimana respon dari Pemprov terutama terkait dengan adanya keputusan kemarin yang membatalkan izin reklamasi Pulau K ini, Bu? Keputusan pembatalan izin Pulau K ini, kalau boleh saya jelaskan dulu substansinya. Secara garis besar itu ada 4 hal, Mbak Feni.
Yang pertama di dalam dalam putusan tersebut dikatakan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK Gubernur tentang izin pelaksanaan reklamasi. Lalu substansi yang kedua bahwa SK perizinan tersebut dibatalkan karena tidak mencantumkan secara lengkap pada konsideran seluruh dasar hukum. Ada salah satu dasar hukum yang belum tercantum pada konsideran SK dimaksud yang dibatalkan. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa prosedur penerbitan SK dianggap cacat karena belum ada peraturan zonasi. Dan poin keempatnya bahwa izin lingkungan dikatakan belum disosialisasikan, atau AMDAL lingkungan itu belum disosialisasikan kepada seluruh stakeholders, kepada nelayan. Nah, kami jelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan prosedur penerbitan ini mesti didasarkan pada zonasi, yakni RZWP 3K, itu ada garis miringnya. Garis miring tata ruang. Nah, pada konteks reklamasi di Provinsi DKI Jakarta ini, aturan tata ruangnya sudah ditetapkan dengan Perda nomor 1 tahun 2012, yaitu tentang tata ruang RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta, yang berlaku sampai tahun 2030, di mana di salah satu pasalnya sudah kita cantumkan tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jadi untuk poin ini sebenarnya kami sudah memiliki landasan hukum, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah. Terkait dengan AMDAL, bahwa proses AMDAL ini merupakan sebuah proses kajian yang panjang yang juga sudah diuji oleh Komisi AMDAL, di mana perizinan lingkungan itu kita terbitkan tentu saja sesuai dengan rekomendasi dari Komisi AMDAL, yang salah satunya bahwa substansi sosialisasi kepada stakeholder termasuk di dalamnya nelayan ini sudah terpenuhi, Mbak Feni. Begitu. Baik, Bu Tuti, dari penjelasan Bu Tuti tadi kalau sudah dibaca, seolah-olah atau sepertinya bahwa kesalahan yang dilakukan atau setidaknya dibatalkannya putusan oleh PT UN ini karena kesalahan Pemprov DKI dalam hal-hal administratif. Ini artinya reklamasi tetap akan dilanjutkan dan Pemprov DKI akan segera mengajukan banding, Bu? Dalam tata cara peradilan itu sudah ada aturannya bahwa Pemprov DKI Jakarta diberi waktu 14 hari untuk pikir-pikir. Dalam kurun 14 hari ini kami akan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kemudian kami akan tentukan sikap Pemprov DKI Jakarta. Jadi sekarang kami masih dalam tenggat waktu yang 14 hari untuk pikir-pikir tersebut, Mas. Pikir-pikir ini untuk mengajukan proses hukum atau sekaligus pikir-pikir bahwa proyek reklamasi ini akan tetap lanjut atau tidak? Sekarang pada konteks pembatalan, dalam konteks pembatalan perizinan tentu kami memanfaatkan waktu yang 14 hari. Dalam konteks reklamasi secara keseluruhan, kami sekarang ini sudah terus berproses, yang mana pada saat ini reklamasi itu di moratorium sementara itu oleh adanya SK Menteri LHK nomor 354, 355, 356 pada tahun 2016, di mana yang SK Menteri LHK nomor 356 tahun 2016 ini mengamanatkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Pantura Jakarta, khususnya reklamasi 17 pulau yang sekaligus diintegrasikan dengan konsep NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, yang kemudian kami fokuskan pada NCICD fase A berupa tanggul laut di sepanjang Teluk Jakarta. Saat ini KLHS tersebut sudah hampir rampung kami susun, dan kami juga sudah melakukan konsultasi publik pada minggu yang lalu untuk memintakan masukan-masukan dari seluruh stakeholders, baik perguruan tinggi, LSM, pemerhati lingkungan, dan seluruh pihak yang terlibat ataupun yang menjadi pemangku kepentingan dan juga pemangku kebijakan, termasuk kementerian-kementerian, untuk menyempurnakan konsep KLHS yang saat ini sedang kami finalkan, untuk kemudian kami ajukan permohonan validasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian selanjutnya kita proses sebagaimana yang ada di dalam SK Ibu Menteri LHK tersebut. Jadi sekali lagi moratorium sementara reklamasi ini saat ini karena adanya surat keputusan Ibu Menteri LHK tersebut, dan saat ini kami berproses memenuhi seluruh hal-hal yang ada di dalam SK dimaksud, Mas. Baik, Bu Tuti, kita juga saat ini sudah tersambung dengan Walhi, yaitu ada Mas Oni Mahadika. Selamat sore, Mas Oni.
Halo, selamat sore Mas Oni. Halo, selamat sore. Ya, Mas Oni, bagaimana tanggapan dari Walhi selaku penggugat ini mengenai keputusan dari PT UN kemarin soal reklamasi Pulau K, Mas? Ya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ya dengan keadilan yang muncul yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ya, bagi kami dari awal memang keputusan izin reklamasi itu cacat prosedural dan tidak melihat aspek-aspek yang lain. Pertama adalah cacat prosedurnya ada tidak izin yang dikeluarkan itu tidak mengawal aspek-aspek sosial dan merusak lingkungan hidup. Aspek sosial seperti apa yang dimaksud, Mas? Mungkin bisa lebih dijelaskan. Tadi Bu Tuti sudah menjelaskan, sudah melibatkan seluruh stakeholder begitu katanya. Pertama soal tidak transparansi bagaimana soal pengeluaran izin ya. Bagaimana izin AMDAL pun tidak dibuka secara publik. Ada konteks cacat prosedural adalah tidak sesuai dengan undang-undang pesisir dan pengelolaan pesisir dan kelautan. Dan yang kedua adalah ada pelanggaran yang secara nyata itu di soal Undang-Undang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009. Oke, nah tapi dari perbincangan bersama Ibu Tuti dan juga Mas Oni, saya mau ke Bu Tuti. Bu Tuti, ya Bu, yang dipersoalkan oleh Mas Oni adalah tujuan reklamasi itu bisa mengganggu sosial ekonomi nelayan, kemudian juga akan ada dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, di awal sebenarnya reklamasi di Teluk Jakarta ini ditujukannya buat apa, Bu? Reklamasi Teluk Jakarta yang sudah digagas dari tahun 95 dan sudah ditetapkan dalam bentuk Kepres 52 tahun 95 ini dilatar belakangi yang pertama bahwa kenyataannya di Teluk Jakarta saat ini sudah berlangsung degradasi lingkungan yang cukup hebat, terutama di lautannya, di perairannya. Yang kedua, Jakarta sebagai ibu kota memiliki potensi, sebetulnya memiliki laut yang kalau itu dioptimalkan, maka dia akan memberikan selain juga pertumbuhan perekonomian, juga benefit untuk bisa dimanfaatkan bagi revitalisasi daratan lama utara Jakarta maupun masyarakat yang ada di sana. Jadi konsepnya adalah kita menahan pengembangan Jakarta ke arah selatan untuk resapan dan kita mengembangkan Jakarta ini ke arah utara. Jadi pertumbuhan DKI Jakarta yang demikian pesat tentu saja membutuhkan ruang. Dan dengan hanya 650 km persegi Jakarta ini, daratannya saat ini sungguh sangat dirasakan terbatas untuk dilakukan pengembangan. Itu sebabnya kita memerlukan sumber-sumber baru, lahan-lahan baru untuk mengembangkan Jakarta ke arah utara. Dan itulah pilihannya kita mengembangkan reklamasi yang dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan ibu kota bernuansa front city development, sekaligus revitalisasi, dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi ini semacam satu koin dengan dua sisi, di mana ketika kita mendevelop reklamasi, pada saat yang bersamaan kita juga mengambil manfaat dari reklamasi ini untuk merevitalisasi daratan lama utara Jakarta khususnya, dan daratan Jakarta pada umumnya, termasuk untuk memberdayakan masyarakat di sana, termasuk di dalamnya nelayan. Secara jelas bahwa revitalisasi yang kita maksudkan ini, kita ingin membangun tanggul laut fase NCICD. Tanggul ini merupakan tanggul yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Daratan Jakarta Utara itu mengalami penurunan muka tanahnya, jadi land subsidence. Di sisi lain, muka air laut terus meningkat, maka di sisi lain muka air laut meningkat, air tanah menurun, kan ini bisa limpas airnya. Supaya tidak limpas ke daratan, maka harus ditanggul. Itulah tanggul NCICD fase A sebagai no regret program. Jadi no regret policy yang terus akan kami lanjutkan di sepanjang 98 km di pantai utara Jakarta. Dan kami sudah mulai membangunnya ini. Baik Bu Tuti, tadi salah satu tujuan seperti yang Ibu katakan tadi adalah untuk perkembangan ekonomi begitu, dan tadi dikatakan juga akan merangkul masyarakat sekitar, notabene dalam hal ini nelayan yang banyak menggantungkan hidup di situ. Apa program nyatanya Bu yang sudah dipikirkan oleh Pemprov? Program nyatanya yang pertama, tadi tanggul laut kita bangun sekaligus juga kita lengkapi dengan rencana desain dermaganya, yakni berbentuk dermaga apung. Jadi di sepanjang tanggul laut, supaya tidak banjir rob, itu kita lengkapi desainnya dengan dermaga apung. Jadi masyarakat terlindungi dari banjir rob, nelayan tetap bisa beraktivitas, dan kita desainkan dermaganya ini dengan desain apung. Jadi dia mengikuti pasang surut air, begitu pasang dermaganya ke atas, begitu surut dermaganya ke bawah. Dan ini ilustrasi
ketika dermaga itu nanti jadi dan bersandar kapal-kapal nelayan di dalamnya. Selain hal ini, kami juga sudah merencanakan perumahan untuk nelayan secara tematik. Jadi ini contoh desain kami di sekitar Muara Angke, bahwa revitalisasi yang kami maksudkan dari reklamasi tadi, selain untuk membuat tanggul, membuat dermaga, lalu kemudian juga membuat rumah susun tematik. Yang kita maksudkan untuk nelayan di Muara Angke, pada tahap awal kita akan bangun 6 blok. 6 blok itu dengan luas rumah masing-masing 36 meter persegi. Dan selain itu juga di Muara Baru, kita sudah akan membangun perumahan-perumahan untuk nelayan. Oke, berarti artinya, ada rumah, ada dermaga baru yang sudah disiapkan, sudah memperhitungkan nilai sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat dari program reklamasi ini. Nah, saya mau bertanya ke Mas Oni. Mas Oni, argumentasi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tuti kenapa alasan reklamasi dilakukan. Lalu apa argumentasi atau alasan Walhi untuk tetap menolak reklamasi dalam jangka waktu ke depan? Ya, pertama Mas, perpres yang disebutkan tadi itu petanya berbeda dengan perencanaan reklamasi yang disusun oleh pemerintah DKI. Yang kedua adalah kalau memang untuk rehabilitasi nggak harus direklamasi atau ditimbun. Artinya ada 13 anak sungai yang alirannya akan terganggu. Ada sebenarnya persoalan tanah menurun, artinya itu ada problem di perencanaan penataan kota. Artinya pembangunan gedung dan itu harus segera dihentikan dan segera di moratorium semua perizinan pembangunan. Yang kedua adalah resapan-resapan atau wilayah-wilayah resapan itu harus dibenahi kembali. Bagaimana Jakarta resapannya juga sangat minim. Nah, kami melihat yang kami lihat rencana reklamasi itu bukan untuk kepentingan umum, tapi itu untuk bisnis sektoral aja. Nah, makanya dan bagaimana wilayah nelayan itu jika wilayah-wilayah ruang tangkapan mereka atau alur lalu lintas laut mereka itu ditutup dan akan menimbulkan dampak ekonomi sosial. Artinya apa alasan itu tidak mendasar. Yang saya tegaskan adalah perpres yang dikeluarkan tahun 85 itu adalah petanya berbeda dan bukan untuk merugikan nelayan Muara Angke dan masyarakat sekitar yang ada di situ. Tidak. Ya. Halo? Ya. Baik, Bu Tuti, tadi dikatakan oleh Mas Oni walaupun sudah ada peta dan sudah ada perencanaan begitu, namun nampaknya masih kurang bisa ini mengakomodir nelayan dan kemungkinan ini justru bisa mematikan mata pencarian nelayan. Menurut Anda seperti itu? Bagaimana Bu Tuti? Reklamasi 17 pulau itu kita rancang yang pertama, setiap pulau harus ada 10% minimal dari luas pulau yang diperuntukkan untuk umum, itu satu. Yang kedua, dari seluruh pulau, masing-masing pulau ini sebanyak 45%, 40-45%-nya itu nanti berupa sarana prasarana publik, diserahkan kepada Pemprov yang bisa dimanfaatkan oleh publik. Jadi hanya sekitar 55-60% saja yang betul-betul bisa dijual atau sellable area. Sisanya itu adalah merupakan fasilitas publik. Nah, lalu kemudian di dalam kita menetapkan aturan yang saat ini sementara terhenti terhadap tadi juga saya dengar ada masalah pelambatan, lalu kemudian tentu saja adanya 13 sungai ini akan menimbulkan sedimentasi. Itu merupakan kewajiban dari masing-masing investor untuk melakukan pengerukan kanal-kanal lateral dan kanal-kanal vertikal yang jaraknya itu sekitar 200 sampai 300 meter dari daratan lama, sehingga keberadaan kanal vertikal dan kanal lateral ini memastikan bahwa aktivitas di perairan itu tetap bisa dilakukan, termasuk kemudian aktivitas nelayan. Dan sedimentasi, kemudian juga pelambatan arus, tadi itu sudah kita pertimbangkan di dalam membangun atau menentukan besaran pulau ini dan luasannya dan letaknya, Mas. Baik, Bu Tuti. Saya minta terakhir tanggapan ke Mas Oni. Tadi Bu Tuti sudah menjelaskan bahwa di luar perbedaan perpres tadi, bahwa segala sesuatunya sudah dipersiapkan, termasuk ada kewajiban dari pengembang untuk mengeruk agar aliran sungai dari Jakarta ke wilayah Teluk Jakarta tidak terganggu. Mas Oni. Mas, bagaimana mungkin itu mau dijalankan konsep reklamasi? Secara aturan penerbitannya aja sudah ngawur, gitu kan? Itu kan nggak mungkin. Secara proses sudah melanggar aturan undang-undang pesisir dan kelautan. Yang kedua, tidak ada perencanaan zonasi yang menjadi dasar pemerintahan DKI. Yang ketiga, izin lingkungan tidak berpartisipasi, tidak melanggar komunikasi publik. Artinya sebenarnya secara proses saja udah ngawur, sudah akan ini dipaksakan. Artinya pemerintah DKI itu sebenarnya hanya akan membunuh masyarakat sekitar atau masyarakat pesisir di Muara Angke. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Oni atas waktunya bergabung bersama kami. Bu Tuti juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat malam. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali.